Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom Bapak dan Ibu, saudara-saudariku dikasih Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam renungan dan doa kita hari ini, tanggal 3 Mei tahun 2022. Ini merupakan anugerah dan rahmat Tuhan bagi setiap kita. Bapak dan Ibu, bagaimana kabar di sana? Bagaimana kabar Bapak Ibu? Keadaan sehat? Keadaan bersuka cita? Keadaan bahagia? Keadaan diberkati Tuhan? Ya, itulah doa dan harapan saya. Kiranya Tuhan menyatakannya di dalam kehidupan Bapak, Ibu, saudara-saudariku sekalian. Dan pada kesempatan hari ini, saya mengajak Bapak Ibu untuk menikmati firman Tuhan, untuk mengalami rahmat Tuhan. Dan saya akan bacakan firman Tuhan dari Mazmur pasal 118. Ya, kita sudah ada di Mazmur 118 dan kita akan membaca dan merenungkan dari ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-9 dan juga ayat yang ke-21. Saya akan mengajak Bapak Ibu merenungkannya dan melakukannya di dalam kehidupan kita. Dan saya berikan judul renungan kita di hari ini adalah Tuhan menjawab seruan umatnya. Ya, Tuhan menjawab seruan umatnya. Dikatakan dalam ayat yang kelima, dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan, dan Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Perhatikan dengan baik. Dalam kesesakan, kata pemazmur, aku telah berseru kepada Tuhan, dan Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Nah, Ibu dan Bapak, saudara-saudari Kristus Tuhan, sebelum kita membaca ayat lebih lanjut lagi, saya ingin mengajak Bapak Ibu melihat, memperhatikan apa yang tertulis di dalam ayat yang kelima dari Mazmur 118 ini. Di sini disampaikan Bapak Ibu dikasih Tuhan, atau firman Tuhan dituliskan menjadi tulisan dituliskan oleh sang pemazmur, apa yang telah dilakukan pemazmur dan apa yang telah dialaminya. Dikatakan di sana ada kata telah, dua kali dituliskan di sana. Dia pemazmur telah berseru kepada Tuhan saat mengalami kesesakan. Telah berseru. Tapi dalam ayat selanjutnya dikatakan juga, atau di dalam ayat yang kelima tadi, Tuhan telah menjawab pemazmur dengan memberi kelegaan. Perhatikan dengan baik. Pemazmur telah berseru dalam kesesakan, dan Tuhan telah menjawab dengan kelegaan. Dengan kata lain, Bapak Ibu dikasih Tuhan, dalam hal ini pemazmur memberikan penjelasan sekaligus memberikan pemahaman bagi kita. Apakah itu? Yaitu berseru kepada Tuhan saat mengalami kesesakan tidak pernah diabaikan Tuhan. Saya ulang sekali lagi. Berseru kepada Tuhan saat mengalami kesesakan tidak pernah diabaikan Tuhan. Dan Tuhan pasti menjawab, Tuhan pasti mendengar, Tuhan pasti mempedulikan seruan umatnya. Ya, memang benar, Tuhan itu selalu menjawab seruan umatnya sesuai dengan caranya. Tuhan itu selalu menjawab seruan umatnya sesuai dengan waktunya. Tuhan itu selalu menjawab sesuai dengan kehendaknya. Ya, namanya juga Tuhan. Dia yang menjawab, dia yang melakukan sesuai dengan kehendaknya. Tapi yang jelas, waktu umatnya berseru kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah mengabaikannya. Dan waktu Tuhan menjawab seruan-seruan umatnya, dan jawaban itu selalu memberi kelegaan. Saya ulang sekali lagi. Waktu umatnya berseru kepada Tuhan, Tuhan tidak mengabaikannya. Dan waktu Tuhan menjawab seruan doa umatnya, itu pasti memberi kelegaan. Saudara, ini merupakan hal yang sangat penting. Kenapa saya katakan hal yang sangat penting? Karena ada kalanya waktu kita punya pergumulan, kita punya persoalan, kita datang kepada seseorang, dan apa yang terjadi? Orang itu malah memarahi kita. Orang itu malah menggurui kita. Orang itu malah menasihati kepanjang-panjang, tapi nggak menolong kita. Nah, itu menjadi persoalan memang. Tapi Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya beritahu, waktu kita berseru kepada Tuhan, Dia tidak marahin kita, Dia tidak omelin kita,
Dia tidak menghakimi kita, dia tidak memburukai kita, atau mungkin memberikan perkataan-perkataan yang membuat kita kebingungan. Tidak. Tapi Tuhan akan memberikan kelegaan. Yang setuju katakan amin. Amin. Dan doa dan harapan saya Bapak Ibu kasih Tuhan, kita semuanya menjadi pribadi-pribadi yang terus berharap dan percaya kepada Tuhan, dan kita akan mengalami kelegaan dari Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu kasih Tuhan, di dalam bagian ayat firman Tuhan yang sudah dijelaskan dalam ayat kelima ini, dilanjutkan oleh pemazmur hal-hal yang sangat indah, menjadi sesuatu yang memperteguh, memperkokoh keyakinan kepercayaan kita untuk terus berseru kepada Tuhan, untuk terus mendekatkan diri kepada Tuhan, serta semakin bergantung kepada Tuhan. Itulah yang dituliskan dalam ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-9. Dikatakan, Tuhan di pihakku, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan oleh manusia terhadap aku? Tuhan di pihakku, menolong aku. Aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Ayat ke-8 dan sampai yang ke-9. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung kepada Tuhan daripada percaya kepada bangsawan. Artinya dalam ayat ke-6 dan ayat 9 ini dipertegas betapa pentingnya kita berseru kepada Tuhan di saat kesesakan, karena Tuhan menjawab seruan umatnya. Namun yang tidak kalah penting lagi dijelaskan, kalau kita berseru kepada Tuhan, ya memang Dia akan menjawab seruan kita, tapi Tuhan akan berpihak kepada kita. Seruan kita kepada Tuhan dengan iman, dengan kepercayaan, dengan keyakinan yang kokoh, Tuhan akan berpihak kepada kita. Artinya, waktu Dia berpihak kepada kita dituliskan dalam ayat ke-6 sampai yang ke-9, maka kita akan mengalami kebebasan dari ketakutan. Hidup kita tidak dikuasai oleh ketakutan, tapi hidup kita akan dipenuhi dengan damai sejahtera Tuhan. Karena Tuhan akan berpihak kepada orang yang berseru kepadanya. Dan orang yang berseru kepada Tuhan, Tuhan berpihak kepadanya. Dikatakan lagi dalam ayat yang ke-7 tadi, Tuhan akan menolong aku. Artinya pertolongan Tuhan akan nyata kepada orang yang berseru kepada Tuhan. Itulah sebabnya dalam ayat ke-8 sampai 9 dikatakan oleh pemazmur, lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada bangsawan. Manusia artinya secara menyeluruh, bangsawan artinya orang-orang yang dianggap penting secara dalam kehidupan ini, secara strata kehidupan. Tapi dikatakan lebih baik, perhatikan Bapak Ibu, garis bawahi kata lebih baik berlindung kepada Tuhan. Saudara-saudariku dikasih Tuhan, berdasarkan firman Tuhan ini, Mazmur 115 ayat 5 sampai 9 ini menjelaskan kepada kita hal yang sangat-sangat penting. Paling tidak ada 3 hal yang saya mau bagikan kepada Bapak Ibu. Yang pertama adalah, jika Anda dalam kesesakan, andalkan Tuhan, jangan andalkan manusia. Sekali lagi saya katakan, jika kita dalam kesesakan, andalkan Tuhan, jangan andalkan manusia. Karena firman Tuhan mengatakan, lebih baik berlindung kepada Tuhan daripada kepada manusia. Lebih baik berlindung kepada Tuhan daripada bangsawan. Saudaraku, tentu dalam hal ini jangan salah paham. Berarti kita gak bisa minta tolong kepada orang? Bisa. Minta tolong kepada saudara kita? Bisa. Tapi lebih baik. Artinya yang terbaik dalam kehidupan kita adalah berlindung, berseru kepada Tuhan. Ya, mengharapkan famili kita, saudara kita, teman-teman kita di saat malam kesesakan. Ya, tidak salah dan tidak dosa meminta bantuan mereka. Dan kita telepon, halo, bisa bantu saya nggak? Boleh. Tapi yang terbaik adalah berlindung kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Kenapa saya katakan berlindung kepada Tuhan adalah yang terbaik? Sebab Allah kita tidak terbatas. Allah tidak pernah mengecewakan. Allah tidak pernah menolak manusia yang datang kepadanya. Dia pasti bertindak, Dia pasti menolong. Sedangkan kepada manusia bisa mengecewakan, bisa juga tidak menolong. Kenapa? Karena manusia terbatas. Terkadang Bapak Ibu dikasih Tuhan, manusia itu waktu kita menyampaikan pergumulan kita, meminta pertolongannya, mereka mau menolong kita, mau menolong, tapi nggak mampu menolong. Bisa seperti itu. Atau waktu kita meminta pertolongan seseorang, mereka mampu menolong, tapi nggak mau menolong. Ya, ini hal yang sangat kontras.
mau tapi gak mampu, atau mampu tapi gak mau. Nah, itu bisa terjadi dalam kehidupan manusia. Tapi kalau Allah, Dia tidak berterbatas, Dia mampu dan Dia mau menolong orang yang berseru kepadanya. Ingat, baca firman Tuhan. Setiap ada seruan umatnya, Tuhan menjawab. Karena memang Tuhan menjawab seruan umatnya. Maka saya beritahukan Bapak Ibu guys Tuhan, jangan andalkan manusia, tapi andalkan Tuhan. Karena apa? Karena manusia terbatas, Tuhan tidak terbatas. Yang kedua, berdasarkan firman Tuhan Mazmur 119 ayat 5-9 ini menjelaskan kepada kita, jadikanlah Tuhan menjadi tempat perlindungan yang terbaik bagi kita. Jadikan Tuhan dalam segala pergumulanmu, katakan Tuhan pelindungku. Dalam segala persoalan katakan Tuhan penolongku. Katakan kepada diri kita. Katakan, jangan katakan oh saya punya keluarga yang kaya, saya punya kenalan berpangkat tinggi. Jangan itu menjadi andalannya, tapi andalkan Tuhan di dalam segala hal pergumulan, dalam segala hal kehidupan kita, di dalam segala pekerjaan kita, dalam segala pelayanan kita. Jadikan Tuhan menjadi tempat perlindungan yang terbaik. Sekali lagi saya katakan, Dia tidak pernah mengecewakan. Tapi yang ketiga, pastikan bahwa Tuhan ada di pihak kita. Caranya apa? Yaitu kita bertindak dan menjalani kehidupan seturut dengan kehendak-Nya. Saya mau sampaikan kepada kita, kalau kita mau supaya Tuhan ada di pihak kita, maka seruan-seruan kita pun harus seruan-seruan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tindakan-tindakan kita juga sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau seruan kita tidak sesuai kehendak Tuhan, Tuhan tidak akan jawab. Ya, memang Tuhan adalah Tuhan yang menjawab doa-doa kita. Waktu kita berseru, Dia akan menjawab. Tapi seruan kita yang dijawab oleh Tuhan, harapan kita yang dijawab oleh Tuhan adalah harapan dan seruan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan hidup kita juga hidup di dalam kehendak Tuhan. Ya, suatu ketika ada orang bertanya kepada saya, seorang ibu, dan dia berkata begini, Pak, saya mau tanya, suami saya itu katanya, karena suaminya ternyata belum bertobat dengan sungguh-sungguh. Dia berkata begini, suami saya itu suka adu ayam. Adu tahu ya, sabung ayam. Dan itu biasanya taruhan, saudara. Dan suaminya selalu berkata begini, Ma, saya mau pergi dulu ya, nanti tolong doakan supaya menang. Nah, singkat kata pulang suaminya dan menang. Dia katakan, Ma, menang loh kita, terima kasih doa-doanya. Nah, waktu dikatakan menang, terima kasih doa-doanya, istrinya bertanya kepada saya begini suatu ketika, kalau misalkan itu kita doakan, Tuhan dengar nggak? Saya beritahu, Bu, saya bilang, Tuhan dengar, tapi bukan supaya menang, supaya bertobat suaminya didoakan. Saya bilang begitu, saudara. Ya kan? Karena Tuhan tidak akan mengurusan, wah mau berjudi, minta Tuhan tolong supaya lindungi dan menang. Kalau mau mencuri, Tuhan tolong loloskan supaya. Tuhan tidak urus itu, Tuhan tidak urus seperti itu, saudara. Dan Dia akan mengurus dan menjawab doa-doa kita yang sesuai dengan kehendaknya. Itulah sebabnya Bapak Ibu guys Tuhan, saya pada saat ini mau mengajak Bapak Ibu, mungkin sedang merasakan kesesakan secara ekonomi, secara pekerjaan, secara keuangan, mungkin dalam usaha, bisnis, keluarga. Saya mengajak Bapak Ibu berseru kepada Tuhan, karena Tuhan menjawab seruan umatnya. Dan saya memastikan bahwa jika seruan kita sesuai kehendaknya, Dia akan menjawab dan Dia akan menolong setiap kita. Ingat firman Tuhan, kalau Bapak Ibu masih ingat firman Tuhan dalam Matius pasal 11 ayat yang ke-28 dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Itu sangat luar biasa. Dan dalam Mazmur 50 ayat 15 dikatakan, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Itu adalah garansi, saudara, jaminan. Waktu kita berseru kepada Tuhan, datang kepada Tuhan dalam saat kita mengalami kesesakan, Dia menjawab kita dan Dia akan berikan pertolongan dan memastikan kepada kita Tuhan menjawab seruan umatnya. Maka bawalah seruanmu, bawalah doa-doamu kepada Tuhan, dan lihatlah pertolongannya akan nyata bagi setiap kita. Dan oleh karena itu, pada pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu berdoa dan berseru kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, di pagi hari ini kami berdoa berseru kepadamu.
Karena Engkau yang menyuruh kami berseru kepadamu. Dan kami juga melihat kesaksian firman Tuhan, pengalaman-pengalaman anak-anak Tuhan yang berseru kepada Tuhan tidak pernah Kau kecewakan. Orang yang telah berseru kepada Tuhan, Engkau juga menyatakan pertolongan. Dan pagi hari ini hamba berdoa dalam nama Yesus, berseru kepadamu bersama dengan saudara-saudaraku yang mendengarkan renungan melalui podcast ini. Engkau memberkati mereka di dalam segala pergumulan mereka. Engkau tolong di dalam nama Yesus Kristus. Biarlah Engkau meluputkan mereka dalam kesusahan, dari kegelisahan mereka. Di dalam nama Yesus Kristus, campur tangan Tuhan nyata. Dalam nama Yesus Kristus, yang lemah Kau kuatkan ya Tuhan, yang sakit Kau sembuhkan, yang melalui pergumulan Engkau berikan jalan keluar. Di dalam nama Yesus Kristus, kami percaya Engkau tidak mengecewakan orang berharap kepadamu. Terima kasih Tuhan, di pagi hari ini kami bersyukur kepadamu, karena kami yakin pertolonganmu, rahmatmu Engkau telah sediakan dan Kau nyatakan di dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur atas jawaban-jawaban Tuhan di dalam seruan yang kami naikkan kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu, mari terus berseru kepada Tuhan, karena Tuhan menjawab seruan umatnya. Dan jika Bapak Ibu punya pokok-pokok doa yang perlu didoakan, kirimkan melalui nomor WA yang ada di podcast ini. Kami akan dukung, kami akan doakan, dan percayalah Tuhan akan menjawab doa-doa kita. Dan jika Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan melalui podcast ini juga, tuliskan dalam podcast tersebut dan juga bisa bagikan kepada yang lain, supaya saudara-saudara kita yang membutuhkan pertolongan dan rahmat Tuhan juga mengalami keteguhan iman di dalam kehidupan mereka. Sekali lagi, salam sejahtera buat kita. Selamat pagi. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Amin.